Ini kita langsung masuk di aplikasi YouTube Studio, kemudian di sini ada 307 penayangan. Coba kita cek untuk penghasilan dari video panjang ya. Jadi nanti teman-teman bisa dipilih nih, mau video panjang atau video short. Nah, untuk penghasilan video panjang sendiri, jika kita cek di bagian pendapatan, nah, jadi sahabat-sahabat pilih mana nih untuk video panjang atau video short ya. Jadi kita akan bahas di uh, channel dari Maulana Rizal ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung nih, jadi pilih video short atau video panjang. Nah, di sini kita akan bongkar ya. Jadi sebenarnya untuk video short sendiri ya, untuk short di YouTube itu sebenarnya RPM-nya itu cukup di Rp100 ya per 1000 views kemarin. Itu sudah saya bahaskan. Jadi memang ada beberapa kekurangan dan juga beberapa kelebihannya. Nah, di sini langsung saja saya langsung masuk di aplikasi YouTube Studio. Nah, ini kita bongkar langsung masuk di bagian dari penghasilan dari 306 penayangan. Ini untuk video panjang. Jika teman-teman cek untuk di bagian pendapatan di sini, untuk pendapatannya di sini kita scroll ke bawah untuk per 1000 views. Di sini ketika video saya mendapatkan 1000 views, ini akan dibayar kurang lebih sekitar 126.000 teman-teman ya. Dan untuk di bagian dari CPM-nya ini adalah total pengiklan bayar ke YouTube, ini kurang lebih sekitar 213.000. Nah, jadi untuk video panjang ini menang di bagian dari penghasilan teman-teman. Jadi untuk video short ya bukan berarti nggak ada penghasilannya, hanya saja untuk di bagian dari RPM-nya itu kecil. Oke, jadi kita akan bahas terlebih dahulu kelebihan dari video panjang terlebih dahulu ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dengan kurang lebih sekitar 300 penayangan saja, di sini estimasi penghasilannya sudah 24.000. Dan kemudian ketika nanti tembus di 1000 views di video saya ini, itu nanti per 1000 views nanti dalam satu video ini saya mendapatkan 126.000 satu video dengan 1000 views. Ini untuk video panjang, jadi artinya lebih besar ya. Nah, jadi tapi ya memang ini kelebihan dari video panjang, di bagian penghasilan memang lebih besar. Kenapa kok bisa lebih besar? Salah satu yang pertama ya, kita tahu durasi video panjang ini kan kisaran sekitar 8 menit ke atas. Jadi iklan itu kan akan muncul lebih dari satu kali. Nah, itulah makanya penghasilannya bisa sebesar ini, 126.000 ketika saya tembus di 1000 views. Nah, kalau saya tembus di 10.000 views berarti sudah mendapatkan 1.200.000 di satu video. Kalau tembus 10.000 views, kalau tembus 1000 berarti 126.000. Nah, kalau tembus 2000 berarti 252.000. Jadi seperti itu dalam satu video. Nah, ini real ya, kita buka real, kita buka secara langsung, kita klik seperti ini. Nah, di sini real ya, ini 300 penayangan sudah dapat 24.000 dari satu video, 24.000 satu video loh ya, satu video, belum video yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk di bagian itu kelebihan dan kekurangan video panjang. Jadi untuk kelebihannya sendiri penghasilan lebih besar ya dari video short. Nah, kekurangan dari video panjang di sini saya akan jelaskan kepada teman-teman. Jadi kekurangan dari video panjang untuk subscribernya itu sulit. Subscribernya sulit kita mendapatkannya kalau konten kita biasa-biasa saja ya. Jadi kemudian yang kedua adalah untuk penayangannya juga sulit ya. Jadi untuk penayangan itu enggak untuk penontonnya enggak secepat video short ya. Jadi sudah paham ya. Jadi untuk kelebihan video panjang penghasilannya lebih besar ya, memang besar berapa kali lipat ya. Kemudian untuk yang kedua kekurangannya ya viewsnya, mungkin kalau video panjang kalau kita nggak pakai promosi itu akan sulit ya untuk video panjang. Nah, kemudian untuk kelebihan dari video short sendiri itu yang pertama adalah penayangan lebih mudah didapatkan. Untuk mendapatkan 1000 views itu lebih mudah untuk video short. Dan keunggulan yang kedua di video short adalah
di bagian subscriber ini lebih cepat meningkat. Bahkan dalam satu hari teman-teman bisa, ataupun sahabat-sahabat, ketika kontennya pas, kontennya lagi rame, itu biasa satu hari bisa 1000 subscriber ya. Jadi itu kelebihan dari video short. Kelebihan video short itu yang pertama, viewsnya lebih mudah, subscribernya lebih dapat. Nah tapi ada kekurangannya juga. Jadi kekurangan dari video short sendiri, untuk di bagian per 1000 views itu kemarin saya bongkar itu sekitar 100 perak ya, ataupun 100 rupiah. Nah jadi kalau kita dapat 2000 views ya, itu kita hanya mendapatkan 200 rupiah, itu dengan RPM target Indonesia. Tapi berbeda lagi ketika kita target luar negeri. Nah kalau target luar negeri itu antara 500 rupiah sampai 1000 rupiah. Jadi kalau per 1000 views target luar negeri bisa jadi 1000 rupiah. Jadi memang cukup jauh ya. Jadi di sini untuk video panjang sendiri RPM-nya 126.000. Nah, sedangkan video short itu CPM target Indonesia antara 100 rupiah sampai 150 rupiah. Mungkin kemarin sudah saya bongkar ya untuk penghasilan short 1000 views itu RPM-nya berapa, itu sudah saya bongkar kemarin. Nanti bisa cek saja video saya. Nah, jadi sudah paham ya. Kelebihan dari video short, mudah mendapatkan subscriber, mudah mendapatkan penonton. Kekurangannya adalah penghasilannya kecil untuk target Indonesia. Untuk target luar negeri beda lagi. Kemudian yang kedua, untuk di bagian dari video panjang sendiri, kelebihannya ya penghasilannya lebih besar, jauh dibanding dari video short. Tapi untuk mendapatkan viewsnya itu akan lebih sulit kalau kita nggak pakai fitur yang namanya adalah promosi ya, apalagi kalau kita kontennya campuran, itu akan sulit. Tapi untuk penghasilan itu lebih besar. Nah nanti silahkan dipilih saja. Nah kalau saran saya ya ini opsional ya, teman-teman pengen pilih video short atau video panjang. Nah kalau memang targetnya ke penghasilan ya mungkin lebih bagus di video panjang. Tapi kalau targetnya misalkan pengen dapat subscriber dulu, yaitu bisa di konten short. Jadi sudah jelas ya, sudah lengkap saya bahaskan tentang buat teman-teman kekurangan dan kelebihan dari konten short atau video panjang. Jadi teman-teman bisa pilih mana, pilih video panjang atau video short ya. Jadi seperti itu. Nah sebenarnya semuanya juga, tapi kalau kita gabung nggak masalah. Tapi saran saya kalau digabung itu menyesuaikan dengan niche dari konten kita. Jadi kalau niche konten kita misalkan pembahasan YouTube ya, untuk shortnya pembahasan YouTube. Nah kalau misalkan kontennya tentang misalkan ngevlog ya, jadi video panjangnya ngevlog ya, video shortnya harus ngevlog. Jadi ya memang harus sesuai agar rekomendasinya mudah YouTube untuk menentukan niche konten dari teman-teman. Nah jadi seperti itu ya. Jadi bagus mana antara video short dan juga video panjang. Jadi ya ini opsional, tergantung teman-teman. Kalau memang pengennya penghasilannya besar ya bisa di video panjang, kalau pengen subscribernya cepat ya bisa di video short. Jadi seperti itu saja, dan ini real saya bongkar di sini, ini sebagai gambaran saja. Jadi memang ada beberapa niche, beda niche beda penghasilannya. Jadi ingat di YouTube ini ada RPM dan juga CPM, beda niche beda penghasilan, dan penghasilan tidak didasarkan dari jumlah subscriber, penghasilan didasarkan dari jumlah views ataupun penonton. Jadi seperti itu saja, dan nantikan video kami selanjutnya.